Hai. Kami dari FB Ubaya. Mata Kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila. KPC 2. Kelompok kami akan mempersembahkan video tentang komunitas kancil di Pustakota Ubaya. Selamat Nonton. Menurut Ibu, seberapa penting untuk memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris? Menurutku ya penting sekali ya, karena kemampuan bahasa Inggris itu kan sekarang dibutuhkan bukan hanya kalau kita hanya ke luar negeri, bahkan kan komputer itu kan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau nggak ngerti bahasa Inggris ya bingung nanti. Oke, udah ya? Nah, yang kedua nih Bu, menurut Ibu nih sejak kapan sih anak-anak tuh mulai mempelajari bahasa Inggris gitu? Kalau zaman sekarang, zaman now, anak-anak itu sudah mempelajari bahasa Inggris sejak usia PAUD loh. Nggak kayak kita dulu, kalau kita dulu kan belajar bahasa Inggris SMP gitu ya. Kalau sekarang PAUD udah ada bahasa Inggris, iya. Lalu perlu nggak, menurut Ibu tuh perlu nggak untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahasa Inggris itu? Bahasa Inggris itu sebenarnya perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau cuma mempelajari hanya teori aja, itu biasanya kurang berani ngomong, kurang berani bicara. Harus ada prakteknya. Iya, memang harus ada prakteknya. Kan kadang takut salah gitu kalau ngomong, akhirnya kalau hanya teori aja ya kurang gitu. Nah, kalau di Pusdakota nih kita mau nanya Bu, sebelumnya itu udah ada belum kayak tentang sanggar belajar untuk bahasa Inggris gitu? Sebenarnya kalau sanggar belajar sendiri itu konsepnya berdasarkan PR atau ulangan. Biasanya anak-anak saya tanyakan hari ini ada PR apa. Lalu kalau nggak ada PR, mereka juga nggak bawa tematik atau buku paket. Biasanya saya berikan latihan soal. Tapi pernah satu waktu itu anak ber-15 tidak bawa PR ataupun tidak bawa buku tematiknya, saya ajarkan conversation dasar. Biasanya conversation dasarnya itu hanya greetings gitu, selamat pagi atau hobi. Lalu mereka saya minta maju untuk dua-dua gitu. Berarti kan udah pernah Bu? Udah pernah ya. iya. Ada nggak tantangan-tantangan apa yang menyusahkan itu atau bagaimana? Ya ternyata tantangannya lumayan karena mereka rata-rata juga ketika disuruh maju untuk conversation, aku nggak bisa Kak bilangnya, aku nggak bisa bahasa Inggris gitu, kayaknya ya biasa hanya dapat teori tapi nggak pernah conversation maju ke depan gitu, jadi kurang berani gitu. Lalu perlu nggak untuk mengetahui, menurut Ibu perlu nggak mengetahui media pembelajaran yang disukai oleh anak-anak? Perlu banget untuk mengetahui media yang disukai anak-anak. Kalau anak-anak itu kan lebih suka media yang dalam bentuk multimedia gitu ya, video gitu. Itu aja? Iya. Ya. Lalu yang keenam nih ada, biasanya kan tadi dalam bentuk video ya, apakah selain video tuh ada nggak mungkin dalam bentuk game atau yang sesuatu something yang baru buku, gitu? Gitu. Buku. Kalau games ya anak-anak Games kan ada ya? suka dengan permainan ya. Kalau dengan games saya rasa itu juga mengena pada anak-anak. Kalau buku mungkin bukunya harus yang
gambarnya menarik, full color. Oh gitu. Iya. Lalu kalau menurut ibu sendiri, penting nggak untuk memahami matematika bagi anak-anak kecil? Penting banget ya sebenarnya kalau memahami matematika bagi anak-anak, karena kan ketika anak-anak naik kelas 4 itu ada ujian dari pemerintah namanya calistung. Jadi calistung itu baca, tulis, hitung itu wajib, karena kalau enggak mereka nanti dianggap tidak layak untuk ke kelas 4 gitu. Oh gitu. Jadi ya wajib. Iya. Nah, tadi kan selain tantangan yang ada tuh, ada nggak sih kalau kendala apa tentang teknis atau bagaimana yang pernah dialami dari video? Kalau kendala kan ya karena selama ini saya masih sendirian, jadi kadang-kadang ketika anak-anaknya banyak itu bingung mau ngajarinnya. Apalagi kayak Rabu kemarin itu kan 23 anak datang. Nah kalau selama ini masih ada anak magang, tapi kan terakhir berakhir Maret ya. Nah kalau kebetulan anak magang ini nggak ada, mungkin kan dengan ngajarin anak TK kita ngajarin baca. Anak TK 4 orang, anak kelas 1 ini 3 orang misalnya. Yang kelas 1 ini minta ngerjain PR, yang kelas 2 minta dibikinkan soal. Kan bingung ya kalau cuma sendirian gitu. Berarti lebih kayak kekurangan SDM ya dari pengajarnya aja. Ya. Jadi alangkah senangnya kita kalau nanti dari adik-adik mahasiswa itu mau gitu loh join, bergabung, ikut ngajar sama kita gitu. Kan ini juga pengabdian toh, pengabdian di masyarakat gitu. Kalau menurut ibu tuh siapa saja yang berperan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Kalau yang wajib berperan dalam proses belajar mengajar itu sebenarnya peran utama adalah pada orang tuanya. Orang tua punya peran penting di situ. Misalnya ya, anak kita minta untuk lancar baca, itu nggak boleh gantung ke sekolah. Jadi ya peran orang tua yang besar di situ untuk anak bisa baca. Nah kalau sekolah itu sebenarnya hanya mensupport, kita tidak boleh menggantungkan dari sekolah atau dari tempat les macam Pusdakota kayak gini. Karena kan waktunya singkat, justru waktu mereka lebih banyak bersama orang tua gitu. Gini Bu, kan kami dengar juga dari pemerintah sendiri kan dari Kemendikbud yang baru tuh kalau nggak salah pelajaran bahasa Inggris dan matematika itu kan akan dihapuskan semenjak SD. Nah menurut Ibu tuh gimana? Itu bagus atau justru kayak menyusahkan atau bagaimana gitu? Kalau matematika sama bahasa Inggris mau dihapuskan itu sebenarnya ya nggak bagus ya, karena kalau nanti mereka SD nggak dapat matematika tiba-tiba dapat matematika SMP kan ya aneh gitu loh. Karena dasar untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian itu kan di SD. Nah ketika SMP mereka sudah pada tingkat sulit, nanti bagaimana, mereka akan kesusahan juga. Kalau bahasa Inggris dimulainya dari SMP, oke, nggak apa-apa, karena zaman yang dulu kan mulainya bahasa Inggris juga di SMP. Tapi alangkah baiknya untuk pengenalan dasar tetap dilakukan di SD. Itu bukan pada rumus-rumus yang present tense atau apa, tapi semacam mereka diajarkan hanya untuk conversation sehari-hari. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah ditonton. Bye.